bisa menemukan lagi makamnya fotografer proklamasi dengan kondisi yang mengenaskan lah gitu. Kadang yang punya rumah juga nggak tahu sejarahnya gitu. Oh ini ternyata bangunan Soekarno, oh ini gitu kan. Ini respon dari pemerintah khususnya di Jawa Barat bagaimana nih? Dingin sih. Oh, di Tidak semua tahu akan sejarah dan tidak semua tertarik akan sejarah, bahkan tidak tahu sejarah bangsa. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarahnya sendiri. Lalu, apa arti sejarah bagi milenial? Untuk membahasnya telah hadir pendiri kelompok anak rakyat dan juga pendiri sekolah rakyat Inggit Garnasi, Gatot Gunawan. Assalamualaikum Kang Gatot. Waalaikumsalam kan. Awalnya nih Kang Gatot tertarik dengan sejarah apa nih? Awalnya banget sebenarnya dari lukisannya Bung Karno Kang ya. Iya. Awalnya tuh waktu SD kelas 1 itu di tetangga ada foto Bung Karno, lukisan gede. Terus dari situ saya lihat ini siapa karena belum tahu kan Kang ya. Betul. Nah setelah itu diceritain lah ada yang tetangga itu udah tua juga, udah sepuh nenek-nenek. Nah ini siapa? Ini Bung Karno bercerita lah gitu. Betul. Dengan karena beliau mengalami pada masanya. Wah kayak gimana ya kalau kayak dulu kalau saya ada pada zaman itu gitu kan. Ini orang kan terkenal tahu sejarah hanya lihat buku atau apa nih. Akang sendiri untuk mengenalkan sejarah khususnya sejarah Bandung atau sejarah bangsa ini gimana nih untuk milenial? Karena saya kebetulan berkecimpung di dunia seni ya Kang ya, khususnya seni tari. Jadi akhirnya tari ini menjadi media gitu kan, menjadi media untuk menyampaikan sejarah itu gitu. Mungkin ada salah satu sejarah di kota Bandung yang belum diketahui orang, akan ketemukan nih. Apa nih ada contohnya mungkin? Tahun 2020 gitu bisa menemukan lagi makamnya fotografer proklamasi tahun 45 Pak Alex Mendur. Itu ternyata ada di Pandu. Setelah riset sekian ada kurang lebih setahun gitu kan. Iya. September tahun kemarin itu alhamdulillah bisa ketemu walaupun ya dengan kondisi yang ya cukup mengenaskan lah gitu kan ya. Akhirnya dari situ tergerak buat bikin donasi di komunitas, bikin donasi. Setelah pengumpulan dana akhirnya direnovasi dan alhamdulillah sekarang udah mulai ada yang berkunjung ke sana kayak gitu. Tentunya untuk belajar sejarah ada data sendiri nih di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Bagaimana? Apakah ada lengkap atau gimana? Sebenarnya sih kalau disebut lengkap banget enggak ya Kang ya. Karena ya dengan keterbatasan dan kemampuan pribadi gitu kan. Itu kan juga akhirnya kan mengandalkan jaringan komunitas atau relasi kayak gitu. Terus dapat data disimpan. Nah dari situlah dikit-dikit mulai dikumpulin ini per bab tentang kisah ini dari situ. Dan itu kan jadi sumber acuan dan juga jadi referensi juga gitu untuk berkegiatan Gatot dan teman-teman di masyarakat kayak gitu. Katanya kan akan mengenalkan sejarah itu dengan seni nih. Bisa digambarkan atau disebutkan seperti apa nih contohnya gitu. Pada tahun 2015 kan saya sama kawan-kawan mendeklarasikan bulan Februari ini jadi bulan Cinta Ibu Inggit Garnasi gitu. Yeah. Jadi karena beliau lahir di bulan Februari, akhirnya untuk mengenalkan kembali ke masyarakat tentang siapa itu sosok Ibu Inggit Garnasi, deklarasikanlah dengan beberapa komunitas itu. 2015 itu sempat bikin tarian kayak Bedoyo Garnasi gitu. Yeah. Itu menceritakan kisah tentang Ibu Inggit, mulai dari pertemuannya dengan Soekarno, mengikuti pembuangan Bung Karno ke Flores, Bengkulu, dan akhirnya berpisah gitu. Nah terus tahun 2015 juga bikin Bedoyo Kusuma Wardani. Itu menceritakan tentang kisah Gusti Nurul. Gusti Nurul itu putri Raja Mangkunegaran. Banyak tokoh bangsa yang ingin mempersunting beliau karena kecantikan dan inner beauty-nya. Tapi Gusti Nurul sendiri memilih untuk tidak mau memiliki suami dari tokoh politik gitu kan. Yeah. Beliau lebih memilih dengan masyarakat sipil biasa. Dan itu sampai akhir hayatnya juga beliau tinggal di Bandung kan. Dan sampai meninggalnya juga di Bandung kemarin di Boromius. Nah itu kan orang masyarakat Bandung sendiri nggak ada yang tahu gitu kan. Kang Gatot, ini bagaimana untuk sejauh ini respon dari milenial sendiri tentang aktivitas dari Kang Gatot dan teman-teman? Ya sejauh ini ya 50-50 lah gitu. Ada yang seneng atau mungkin juga karena lihat nama akhirnya dicap mengusung aliran ideologi tertentu lah atau apalah. Itu pasti ada aja gitu kan. Tiap hari Sabtu kan suka ada
ada program Sabtu Mari Bertanya itu kan. Itu kan mau tanya apa aja mereka bebas gitu kan kalau dan itu pasti dijawab gitu. Karena mungkin bagi mereka belum ada yang pendekatan sejarah dengan seni itu bisa seiring barengan gitu kan, bisa saling mengisi lah gitu. Kalau untuk sejauh ini ada kendala atau tidak nih, ada hambatan dari bidang perizinan? Kalau kita datang ke suatu tempat misalkan ini ada sejarah di sini, gimana nih Kang Gatot? Nah, kalau perizinan ada aja sih beberapa kali mengalami kesulitan gitu karena mungkin instansi yang memegangnya kayak pihak militer, kayak di Pandu juga ada makam yang dirawat sama Belanda. Terus kita minta izin, ngobrol, ada kesamaan visi misi, akhirnya bisa aja bagi kegiatan di sana kayak gitu. Kalau untuk di Bandung sendiri nih mungkin ada catatan berapa sih tempat yang udah Kang, maksudnya ada tercatat berapa nih, ada berapa tempat lokasi yang bersejarah? Bangunan cagar budaya nih yang ditetapkan nama pemerintah kan sekitar ada 100 bangunan gitu yang mempunyai nilai historis gitu. Tapi saya sama teman-teman juga belum semuanya 100 itu dijajakin satu-satu gitu kan, kecuali yang dipegang sama individu, perorangan kepemilikan pribadi atau apa. Ada yang dipegang individu itu? Ada, karena kan rumah-rumah Belanda semua yang di Bandung kan tidak semua dipegang sama instansi pemerintah kan. Ada kepemilikan pribadi di situ. Kadang yang punya rumah juga nggak tahu sejarahnya gitu. Pas ketika saya datang, oh ini ternyata bangunan Soekarno, oh ini gitu kan. Gitu, dan ya bisa akhirnya kan bisa mengedukasi lagi lah kecil-kecilan gitu ya. Selain itu juga kan bisa menyambungkan silaturahmi kembali gitu kan antara keluarga tokoh A dan keluarga tokoh B yang selama ini keputus, dengan adanya kegiatan akhirnya bisa bertemu lagi kayak gitu. Ini tentunya dalam satu kegiatan dibutuhkan biaya ya kan. Ini untuk dari Akang dan teman-teman bagaimana nih untuk suatu acara, apakah rereongan bareng-bareng atau gimana? Kita gotong royong aja gitu, udunan lah anak-anak. Kalau misalkan mentok-mentok memang mengeluarkan koceknya gede, misalnya kayak merenovasi gitu kan. Nggak mungkin kita cuma 100.000, 200.000. Itu ya udah kita galang dana aja, donasi, kirim poster di Instagram, donasi, dan itu alhamdulillah banyak juga gitu kan yang respon gitu. Mereka juga punya rasa memiliki juga gitu kan. Dan untuk sejauh ini respon dari pemerintah khususnya di Jawa Barat bagaimana nih? Kalau respon pemerintah dingin sih. Oh, mungkin kitanya harus menghadap harus lihat proposal dulu mungkin seperti itu. Mungkin ya harus sowan mungkin. Oh ya, gitu. Ya, gitu. Paling juga ada juga kayak Museum Konferensi Asia Afrika. Waktu itu karena kita punya kesamaan visi misi, mungkin menurut mereka mereka datang langsung pengen lihat bener nggak ada nih, lihatin memang kegiatannya memang ada gini, dan itu support itu kan. Dan akhirnya dari situ tiap ada acara-acara di Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, anak-anak suka diundang gitu. Tapi kan yang ingin disampaikan ke anak-anak, terutama yang bocah-bocah ini kan, masuk Gedung Merdeka aja mereka udah bangga gitu kan, udah seneng gitu. Yang selama ini padahal rumah mereka deket dan mau masuk ke Gedung Merdeka tuh susah gitu, rada rangkodan gitu ya, karena mungkin segan gitu kan. Betul. Ketika adanya wadah ini, komunitas ini, mereka bisa masuk dan sebagai tamu gitu kan, dan mereka tuh ya ada rasa kebanggaan, ada valuation tersendiri lah. Betul. Ini untuk media sendiri akan menggunakan untuk nge-share informasinya ke teman-teman yang lainnya gimana nih Kang? Kalau di Lokra sih pakai Instagram aja sih kan ya. Instagram aja di akunnya Lokra Official. Di situ ada informasi-informasi kegiatan atau peristiwa-peristiwa sejarah tentang. Baik, terakhir Kang, mungkin ada pesan buat para milenial nih tentang sejarah sendiri gimana nih Kang? Kalau saya sih ngutip dari Pak Kunto Wijoyo ya, dengan mengenal sejarah kita akan belajar jatuh cinta gitu. Kalau yang namanya jatuh cinta kan pasti akan ada rasa memilikinya kuat, tinggi gitu kan. Ya tentang historisnya, terus juga tentang peninggalannya kalau ada, terus juga tentang artefak atau semuanya gitu kan. Jadi kan ada rasa memiliki dari generasi muda Bandung aja ini dalam cakupannya gitu kan. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi ke seluruh daerah gitu kan. Iya. Baik kalau begitu. Kang Gatot, terima kasih atas waktunya Kang Gatot. Sama-sama. Demikian bincang-bincang saya bersama Kang Gatot, dan saksikan terus Ruang Tamu di ketiknews.id bersama saya, Usama Kustiawan.